3, saya Naila Azhara Putri Rafsyadi. Saya Salsa Gilandria Putri. Saya Nurmata Parsa. Saya Amisyafa Al-Jazali. Saya Rafa Triansyah. Kami dari kelompok 3. Pada materi ini akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kelompok sosial beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok sosial sendiri merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran untuk menjadi bagian dari suatu kelompok serta mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. Menurut Ferdinand Tunis, membedakan kelompok sosial menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. 1. Gemeinschaft adalah kelompok yang hubungan antara anggotanya sangat erat, bersifat emosional dan didasarkan pada rasa kebersamaan. Kelompok ini biasanya terbentuk secara alami dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Contoh nyata, keluarga besar yang saling mendukung satu sama lain, masyarakat desa yang bekerja sama dalam gotong royong, sahabat masa kecil yang tetap menjaga hubungan meskipun jarak berjauhan. 2. Gesellschaft. Sebaliknya, Gesellschaft adalah kelompok yang dibangun berdasarkan kepentingan tertentu dan hubungan antara anggotanya cenderung formal, rasional, serta tidak terlalu emosional. Interaksi di dalamnya lebih berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Contoh nyata, pegawai dalam sebuah perusahaan yang bekerja sesuai kontrak dan aturan, organisasi politik atau lembaga pemerintahan, kerjasama bisnis antara dua institusi. Pembagian berikutnya didasarkan pada kedekatan dan intensitas hubungan antar anggota. Yang selanjutnya adalah pembagian didasarkan pada kedekatan dan intensitas hubungan antar anggota. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer memiliki hubungan langsung, intim, dan bersifat personal. Hubungan dalam kelompok primer biasanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang karena terjadi dalam jangka yang panjang. Contohnya, keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi karakter seseorang. Dan yang kedua adalah sahabat dekat yang sering berbagi cerita dan pengalaman. Kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder ditandai dengan hubungan yang bersifat lebih formal, tidak begitu emosional, dan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi yang terjadi bersifat fungsional dan tidak terlalu mendalam. Contohnya, organisasi OSIS yang memiliki struktur tugas dan program kerja. Kelompok belajar yang hanya bertemu saat persiapan ujian, dan komunitas kampus yang bertujuan menjalankan kegiatan tertentu. Dan yang selanjutnya, menurut W.G. Sumner, setiap individu akan membedakan kelompok sosial menjadi in-group dan juga out-group. Yang pertama ada in-group. In-group adalah kelompok yang dianggap sebagai bagian dari diri seseorang. Di dalamnya terdapat rasa solidaritas, identitas bersama, dan dukungan antar anggota. Contohnya yaitu teman sekelas yang saling membantu ketika ada tugas kelompok, komunitas hobi seperti pencinta K-pop, gamer, atau pencinta fotografi. Yang kedua ada out-group. Kelompok yang dianggap berbeda atau berada di luar diri kita. Dalam beberapa situasi bisa menimbulkan rasa persaingan atau keterlibatan emosional. Contohnya, kelas lain saat lomba antar kelas dan organisasi lain di kampus yang menjadi rival dalam debat. Kelompok berdasarkan kepentingan. Kelompok sosial dapat terbentuk karena adanya tujuan, kebutuhan, minat, atau keyakinan yang sama. 1. Kelompok kepentingan. Kelompok ini dibentuk karena anggotanya ingin mencapai tujuan tertentu. Contoh nyatanya, komunitas UMKM yang bekerja sama meningkatkan pemasaran produk. Koperasi simpan pinjam, kelompok pecinta alam yang fokus pada kegiatan lingkungan. Ada juga kelompok sukarela. Kelompok yang diikuti berdasarkan minat pribadi tanpa paksaan. Contoh nyatanya, klub olahraga seperti basket atau voli. Ekstrakurikuler seperti panduan suara atau dance. Organisasi relawan sosial. Ada juga kelompok keagamaan. Kelompok keagamaan yang terbentuk karena kesamaan keyakinan atau ibadah. Contohnya remaja masjid, kelompok pengajian, organisasi rohani di sekolah atau kampus. Selanjutnya ada pembagian berdasarkan jumlah anggota. Yang pertama itu kelompok kecil. Kelompok kecil memiliki anggota sedikit sehingga interaksi lebih intens, mendalam, dan akrab. Contoh nyatanya yaitu kelompok diskusi 5-6 orang, tim kecil dalam proyek kelas atau organisasi.
Yang kedua, kelompok besar. Kelompok besar beranggotakan banyak orang sehingga hubungan antar anggotanya tidak selalu langsung dan cenderung impersonal. Contoh nyatanya yaitu warga masyarakat satu kota, organisasi nasional seperti PMI atau Pramuka. Pembagian terakhir didasarkan pada struktur organisasi. Kelompok formal. Kelompok formal memiliki aturan, struktur, dan pembagian tugas yang jelas. Contoh nyatanya OSIS dan BEM yang memiliki struktur ketua, sekretaris, dan juga bidang-bidangnya. Pemerintah desa dengan perangkat resmi. Perusahaan dengan sistem jabatan. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal terbentuk secara spontan, tanpa aturan resmi, dan mengutamakan kedekatan emosional. Contoh nyatanya geng tongkrongan, kelompok kantin, dan juga komunitas tongkrong di lingkungan rumah. Baik, demikian penjelasan mengenai tipe-tipe kelompok sosial beserta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya selalu hidup dalam kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, formal maupun informal, serta kelompok yang terbentuk secara emosional maupun rasional. Semoga penjelasan ini membantu pemahaman kita dalam mempelajari sosiologi hukum. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.